Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan-kawan para jamaah Mushallah An-Nur yang berbahagia, as-shaimina, orang-orang yang sedang berpuasa, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur pada pagi hari ini untuk yang kesekian kalinya kita bisa melanjutkan usaha kita untuk memahami pesan-pesan agama kita dalam Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama tentang tuntunan Allah terhadap kita yang mudah-mudahan akan menjadi petunjuk bagi kita untuk hidup di dunia sampai akhirat nanti. Ini di bulan Ramadan, jadi nanti selesai ini tidak ada sarapan bersama. Persembahan Kuyung selama ini sebagai humas. A1. Tapi bisa jadi digantikan nanti diantar ke rumah-rumah. Iya. Jadi kemarin Pak Haji ada yang bertanya, boleh tak katanya niat puasa Senin Kamis itu digabung dengan puasa Ramadan? Jadi agak ketawa. Cuman ada yang bagusnya itu saking semangatnya dia tidak mau meninggalkan puasa Senin Kamis. Jadi bulan Ramadan nih caknya masih nak puasa Senin Kamis. Kalau ndak bisa ya dia nak gabungkan niat. Aku bilang ndak usah Pak digabung-gabung niat itu. Karena begini, yang jelas yang wajib tidak bisa digabung dengan yang sunnah. Ramadan, puasa Ramadan ini wajib, Senin Kamis itu hukumnya sunnah. Dan Bapak tidak usah khawatir kehilangan pahala puasa Senin Kamis, karena siapa yang pada kondisi normal didawamkannya, dibiasakannya melakukan suatu ibadah, terus karena alasan tertentu, bukan karena pinginnya dia, tidak bisa melakukannya, maka dia dihitung tetap berpahala. Karena kalau tidak seperti itu, dia tetap akan dapat pahala. Perempuan yang sedang haid tidak bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tapi dia tetap dapat pahala puasa hari itu. Kenapa? Karena kalau tidak haid dia puasa. Nah, Pak RT biasanya habis sholat maghrib membaca Al-Quran di rumah. 1 juz misalnya. Nah, karena dalam perjalanan, entah ke Jakarta, entah ke dusun, habis maghrib tidak bisa melakukannya. Tetap dihitung berpahala. Kenapa? Kalau tidak dalam perjalanan, dia akan membaca Al-Quran juga. Nah, termasuk orang yang puasa Senin Kamis pun, itu kalau dia sudah membiasakan puasa Senin Kamis, karena bulan Ramadan dia memindahkannya kepada yang lebih utama, yaitu sholat puasa Ramadan, maka insya Allah pun dia akan mendapatkan pahala Senin Kamis yang kalau tidak di Ramadan dia melaksanakannya. Jadi itu bagi yang tidak bisa berinfak untuk sarapan pagi, maksud aku, insya Allah cepat nyambung. Yang tidak bisa berinfak sarapan pagi selama bulan Ramadan, insya Allah masih tetap dapat pahala. Berpahala, karena kalau tidak bulan Ramadan dia akan berinfak. Apatah lagi ditambah lagi tidak bisa pagi diganti dengan buka puasa. Itu pinginnya Pak Haji dan yang di samping kanan Pak Haji. Ya, pada pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk mentadabburi Al-Quran surah Toha ayat 120 sampai 121, mungkin nanti sampai 122. Tadabbur Al-Quran
Tadabbur itu artinya adalah memahami makna, maksud dari Al-Quran serta mengkaitkannya dengan realita kehidupan kita sehari-hari. Itu namanya mentadabburi Al-Quran. Kalau tafsir Al-Quran menjelaskan, mengkaji, mendalami makna Al-Quran, ayat Al-Quran, serta isyarat-isyarat ayat Al-Quran secara umum dan serinci-rincinya, sejelas-jelasnya, dari berbagai aspek. Nah, ini pekerjaan para ulama yang sangat mendalam ilmunya. Nah, tadabbur berusaha bagaimana pesan atau isyarat dari sebuah ayat Al-Quran untuk kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, mengambil pelajarannya, apa yang bisa direnungkan kita renungkan, apa yang bisa kita ambil pelajaran kita ambil pelajarannya, dan apa yang bisa kita laksanakan itu kita laksanakan. Itu tadabbur Al-Quran. Nah, pada pagi hari ini mengajak kita untuk mentadabburi Al-Quran 120 Toha 120 121. Nah, tapi sebelumnya dari kecil barangkali kita sudah tahu semua, dengar dari guru-guru, dari SD, guru ngaji, TPA, atau dari cerita nenek orang tua di rumah bahwa makhluk manusia pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Diciptakan oleh Allah di dalam surga, inni ja'ilu fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menciptakan di bumi itu adalah khalifah. Lalu nanti diciptakanlah Nabi Adam. Konon kabarnya Nabi Adam kesepian, lalu diciptakan istrinya, yang bahasa Al-Quran itu istilahnya zauj atau pasangan. Nah, oleh ulama belakangan dimunculkan namanya adalah Hawa. Jadi nama Hawa tidak akan ketemu di dalam Al-Quran, itu munculnya istilah-istilah oleh ulama. Nah, di Indonesia menjadi Siti Hawa. Dulu pernah aku sampaikan, Siti itu adalah khasnya Indonesia menyebut orang-orang terhormat perempuan. Perempuan terhormat di Indonesia disebut dengan Siti. Seolah-olah itu memang dari bahasa Arab, tapi istilah ini tidak akan ketemu di Arab. Jangan-jangan orang Arab sendiri bingung ini. Apa dia ini nih? Jadi Siti itu kalau orang yang dimuliakan, dihormati. Kalau laki-laki namanya Sayyid. Kalau perempuan namanya Sayyidah. Nah, kalau ditambah ujungnya yang kami hormati, yang kami muliakan, penghulu kami menjadi Sayyidina. Nah, itulah namanya ketika selawat menyebut Sayyidina Muhammad. Kalau dia cuman aku muliakan, penghuluku aku hormati, cuman satu, Sayyidi. Kalau banyak, Sayyidi, Sayyidina. Nah, kalau perempuan itu Sayyidah. Kalau dia cuma satu orang, perempuan yang sangat aku muliakan, kuhormati, penghuluku menjadi Sayyidati. Nah, Sayyidati ini disingkat oleh orang Indonesia menjadi Siti. Nah, makanya orang Indonesia menambah hampir semua nama perempuan mulia itu dengan Siti. Siti Aisyah, Siti Maryam, Siti Hawa, Siti Khadijah. Padahal kalau dilihat KTP mereka itu tidak ada kata Siti di KTP. Kalau ada KTP, zaman itu belum ada KTP. Nah, diistilahkanlah namanya Siti Hawa. Mereka kemudian hidup bersama. Lalu datang perintah Allah. Pertama perintahnya itu larangan. Sebenarnya kalau perintahnya makan dan hiduplah bersenang-senang di dalam surga. Nah, ada satu larangan. Wala taqrabu hazihish syajarah. Janganlah kamu mendekati pohon ini. Tidak disebut nama pohonnya itu. Tapi disebut janganlah kamu mendekati pohon ini. Jadi dari sekian banyak
perintah, makan, minum, senang-senanglah. Ada satu larangan, jangan mendekati pohon ini. Nah, jangan mendekati itu maksudnya jangan makan. Itu sama dengan larangan berzina. La taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi berzinahnya. Jadi jangan dipelesetin. Yang tidak boleh itu mendekati zina, berzina boleh. Nah, itu galak ngucak-ngucak itu namanya itu. Nguna-nguna itu tuh. Nah, ini juga wala taqrabus hazihi syajarah. Janganlah kamu mendekati pohon ini. Nah, manusia ini secara naluri apabila dilarang itu penasaran. Mulailah, kenapa dilarang ini? Kenapa dilarang? Saat itulah ketika penasaran, datang iblis yang memang sudah dilaknat akan masuk neraka. Maka dia sedang mencari kawan-kawan untuk menemani dalam neraka nanti. Nah, dia mengambil celah penasarannya Nabi Adam. Kenapa dilarang? Nah, disitulah dia datang untuk membisikkan dan merayu serta menyampaikan informasi-informasi yang menyesatkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Nah, di antara ayat yang menjelaskan tentang rayuan iblis ini adalah dalam surah Toha ayat 120, "Fawaswasa ilaihi syaitan." Dan kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya, merayu. Apa pikiran jahat yang dibisikkannya itu? Iblis berkata, "Qala, hei Adam, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulki la yabla." Wahai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi? Nah, istilah pohon khuldi ini awalnya dari setan. Kalau pohon khuldi, mau tak kusebut maukah kutunjukkan kepadamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa. Khuldi itu artinya khul, itu untuk selama-lamanya. Jadi iblis bilang, kalau kamu makan pohon ini, maka kamu akan hidup selama-lamanya di dalam surga. Nah, celah rayuannya itu adalah keinginan untuk selamanya pada zona nyaman, pada zona mantap mapan. Memang sulit orang ini kalau sudah pada zona mapan, zona nyaman, nak dilepaskan pada zona itu susah. Nah, wa mulkin la yabla, dan kerajaan dan kekuasaan yang tidak akan pernah hilang, tidak pernah binasa. Jadi kalau sekarang dalam sejarah dunia banyak kita temukan para raja-raja, presiden, pemimpin negara yang tidak mau lengser dari kekuasaannya, itulah rayuan pertama syaitan kepada Adam, kepada manusia. Jadi kayaknya iblis tahu betul kelemahan manusia itu. Salah satu titik lemah manusia itu adalah ingin berkuasa selama-lamanya. Caknya Pak Haji Imran ndak payah cari contoh untuk Indonesia. Banyak yang cak itu tuh, yang tidak mau melepaskan kekuasaan itu. Dan ini memang salah satu rayuan iblis atau setan kepada Nabi Adam. Jadi setelah dirayu, maka ternyata Nabi Adam lupa dengan larangan Allah. Makanya pada ayat berikutnya disampaikan, fa'akala minha, maka setelah dirayu mereka berdua menyicip buah itu. Nah, tadi kan dilarang jangan mendekati. Sekarang mereka malah menyicip. Jadi makannya tidak banyak. Nyicip bae. Makanya kalau ada cerita sejarah apa namanya ini? Zakun itu Nabi Adam apa nama tuh? Ngambil buah huldi terus dimakannya terus terselek.
Itu kalau menurut isyarat Al-Quran agak susah diterima. Karena Al-Quran hanya menyebutkan makan sedikit atau menyicip, tak termasuk kepada apa namanya biji-bijiannya itu. Nah, tapi ingat bahwa cerita-cerita tentang para nabi itu banyak sekali sudah bercampur dengan cerita orang-orang Israel yang diistilahkan dengan kisah-kisah Israiliyat. Nah, kita lanjutkan. Fa'akala minha, mereka berdua memakannya. Fabadat lahuma syau'atuhuma, setelah mereka memakan otomatis langsung terbuka aurat mereka. Nah, jadi ketika mereka makan terbuka aurat mereka. Watiqan yahsifani alaihima min waraqil jannah, sehingga mereka malu cepat-cepat mencari daun dari surga untuk menutup aurat mereka. Nah, lalu wa asa adamu rabbahu fahawa, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah Adam. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Pertama, fa'akala minha, maka keduanya memakan dari buah pohon itu. Nah, sekarang kita koreksi, selama ini yang cerita berkembang waktu kita kecil itu yang mengatakan bahwa pertama yang makan adalah Hawa. Nanti Hawa ketakutan, lalu Nabi Adam merasa ketakutan juga kalau seandainya cuma Adam yang dihukum atau yang bersalah. Ujungnya dia ikut. Jadi seolah-olah wanita itu merayu. Nah, padahal tidak. Bahasa Al-Qur'annya sama-sama makan kedua. Bebarengan. Nah, fa'akala minha, maka mereka memakan keduanya. Nah, lagi-lagi cerita tadi itu yang bilang apa nama tuh? Dramatis nian. Pertama ada Hawa yang makan, terus kayak diajaknya Nabi Adam, itu cerita orang-orang Israel. Nah, setelah mereka makan, nah ini menarik nanti itu. Pabadat lahuma syau'atuhuma, maka terbukalah aurat mereka. Kenapa aurat mereka terbuka? Aurat di sini yang dimaksud adalah kemaluan. Kenapa terbuka? Karena begini, menurut ahli tafsir, kenikmatan di surga itu adalah apapun yang dimakan, yang diminum tidak berakibat seperti akibat kita di dunia. Makan sebanyak apapun tidak akan dibuang BAB. Minum sebanyak apapun tidak akan kencing. Dan bekerja senang-senang, makan sekuat apapun tidak akan keluar keringat. Tapi setelah mereka memakan buah khuldi, memakan buah tadi, itu mereka dianggap tidak lagi pantas tinggal di dalam surga. Kenapa? Kalau tinggal dalam surga harus tahu mana yang larangan, mana yang perintah. Jadi ketika mereka memakan, walaupun cuma sekali memakan, status sebagai penghuni surganya langsung hilang. Nah, karena tidak lagi wajar menjadi penghuni surga, maka berlakulah hukum dunia. Kapan banyak makan, nak buang air. Kalau banyak minum, nak kencing. Makanya, kalau menurut ulama tafsir, sebelum mereka makan, itu mereka tidak tahu yang namanya buang pembuangan, lubang pembuangan itu tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa ada dubur, ada kemaluan yang gunanya untuk pembuangan. Tidak, mereka tidak tahu. Nah, baru mereka tahu itu setelah terlepas, terbuka aurat mereka itu, baru mereka tahu. Jadi status mereka wajar dalam surga itu hilang ketika makan. Nah, kita berhenti pula di sini. Sekali saja melakukan pelanggaran, hilang statusnya sebagai
warga kewarganegaraan di surga. Apalagi kita nih neman. Ini baru sekali statusnya langsung hilang. Apalagi kita nih tidak terhitung. Nah, yang sudah dalam surga, status kewarganegaraan surganya langsung dicabut secara otomatis ketika melakukan satu pelanggaran. Apalagi yang belum nyicip ini nih. Nah, jadi agak ngeri-ngeri sedap ini nih. Yang kedua, pelanggarannya sederhana lah cuma. Terkesannya cuma sederhana, cuman makan. Kalau makan buah yang dilarang, terkesannya sederhana, bukan dosa besar. Yang dosa besar itu kan syirik, durhaka kepada orang tua, membunuh, menuduh orang baik-baik, melakukan perbuatan zina. Itu dosa besar. Ini cuma makan yang dilarang mereka makan. Artinya apa? Mau dosa kecil, mau dosa besar, masih tidak pantas untuk tinggal di dalam surga. Nah, jadi iyalah mikir-mikir lah. Siko bae doso langsung keluar dari surga. Apalagi kita ini yang jangan-jangan kita sendiri tidak bisa ngitungnya berapa banyak dosa kita ini. Nah, tapi alhamdulillahnya Rahman dan Rahimnya Allah membuka pintu taubat, dan taubat diberikan kesempatan kepada kita sebelum hukumannya berlaku. Beda nanti dengan Nabi Adam. Kita lihat Nabi Adam itu baru diterima taubatnya setelah hukuman berlaku. Apa hukumannya? Mereka harus pindah dari surga ke dunia. Nah, barulah mereka diterima taubatnya. Yang berikutnya kita renungkan bersama. Sekali melanggar perintah Allah, langsung terbuka auratnya. Nah, aku nih mikir-mikir, alhamdulillah Ninul, ketentuan Allah ini hanya berlaku untuk Nabi Adam di surga. Andaikan ketentuan ini berlaku juga untuk kompleks Sukabangun, apa terjadi? Sekali berdosa, pakaian terbuka. Kira-kira kita ini masih pacaran keluar rumah. Sekali berdosa, langsung terbuka aurat. Nah, ini agak bahaya nih, Om. Nah, terbuka galau pakaian ini. Nah, wabil khusus. Nah, ini hubungan dengan puasa nanti ini. Wabil khusus, contoh kasusnya adalah memakan yang dilarang. Artinya ada disuruh untuk menjaga nafsu makan. Nah, inilah kata ulama hubungannya. Dalam sejarahnya, memakan buah yang terlarang itu adalah dosa pertama Nabi Adam. Inilah dosa pertama manusia. Barangkali inilah kata ulama, pelajaran itu, kalau nak selevel Nabi Adam masih melanggar, nah kita disuruh puasa, riyadhah, latihan untuk mengontrol nafsu makan ini. Ini dosa pertama. Kalaulah, nah ini kayak Nabi Adam, kalau dipersempit lagi sedikit. Kalaulah ketentuan seperti Nabi Adam ini berlaku, setiap kali makan yang haram terbuka pakaian. Nah, lamo juga neman juga kita ini terbuka pakaian cak. Minimal yang subhat. Yang subhat itu antara halal dan yang abu-abu, antara halal haram. Atau kata Profesor Jalaluddin itu rezeki Spanyol, separuh nyolong. Nah, dia omongin maling nian, tidak, dia omongin tidak maling, ngambil dikit-dikit. Nah, itu rezeki Spanyol, separuh nyolong. Nah,
Alhamdulillahnya sekali lagi ini syariat ini tidak diperlakukan lagi untuk kita di muka bumi. Kemudian setelah terbuka pakaian mereka, maka fabadat lahuma syau'atuhuma. Setelah mereka makan, terbukalah aurat mereka. Nah, ini terbuka aurat mereka. Ada juga yang memahami kayak gini. Calon penghuni surga tidak boleh terbuka auratnya. Kalau terbuka aurat, itu persyaratan untuk tinggal di surga hilang satu. Karena tadinya aurat mereka tertutup, tapi ketika ketika melakukan pelanggaran dan akan terusir ke muka bumi, maka aurat mereka terbuka. Jadi salah satu syarat penghuni surga itu auratnya harus tertutup. Nah, aurat ini kalau yang disepakati oleh seluruh ulama itu adalah aurat seperti aurat sholat. Kalau kita laki-laki antara pusat dengan ini. Itu batas minimal. Tapi kalau pantas beda. Aman kita ini, seumuran kita ini, 40 ke pucuk ini, 30 ke pucuk, memang kalau sudah batas lutut sampai ke pusar, itu sudah memenuhi syarat nutup aurat secara syariat. Tapi kalau nyuci mobil masih buka baju, nah secara akhlak etika tidak pantas. Apalagi duduk main gap di depan sana, buka baju, kalau takut mau masuk ke dalam. Nah, itu plusnya itu. Ya, kapan dijengok tatonya itu rupanya tato mainan anak-anak. Nakut-nakutin wae kayak gitu. Nah, kemudian setelah aurat mereka terbuka, wa tafiqa yahsifani alaihima min waraqil jannah. Mereka merasa malu dan cepat-cepat mencari daun untuk menutupinya. Coba lihat, secara naluriah manusia tidak mau auratnya terbuka. Yang merusak adalah peradaban manusia sendiri. Secara naluri manusia tidak mau kelihatan auratnya. Coba lihat sekali-sekali kita nonton di sinetron itu, atau mungkin di kehidupan sehari-hari, orang perempuan yang pakai apa namanya, rok yang pendek-pendek itu, ketika duduk kan masih berusaha nutup. Kadang masih taruhnya tas. Secara naluri manusia tidak mau mempertontonkan auratnya. Tapi kadang-kadang peradaban manusia lah yang membuat itu terjadi rusak. Budaya, kebiasaan, pandangan hidup, peradaban salah seperti itulah yang membuat mereka membuka aurat. Kalau kita lihat, nonton film-film apa nama, film cowboy tahun-tahun 60-an itu, coba lihat pakaian wanitanya di Amerika. Itu kan masih tertutup dengan rapi, panjang-panjang itu. Hah? Sahur kedua. Sebenarnya ada tuh Pak RT. Dalam keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, ini tambahan di luar ini, itu waktu sholat subuh di Indonesia ternyata cepat 8 menit. Cepat nyambung ya, cepat 8 menit. Jadi dari 3 tahun yang lalu Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah mengatakan bahwa itu berdasarkan perhitungan hisab, itu ternyata untuk sholat subuh ya, itu cepat 8 menit. Makanya warga Muhammadiyah itu diberikan edaran untuk di Masjid Mushola Muhammadiyah azannya dimundurkan 8 menit dari yang jadwal biasa. Nah, otomatis kalau dalam bulan Ramadan untuk sahurnya juga
dilambatkan 8 menit. Makanya tadi Pak Muslim, Pak Dewa lah mulai menyembunyikan ini, aku masih minum aku. Karena aku mengambil paham Majelis Tarjih Muhammadiyah. Tapi jangan bulan puasa we melok cak itu. Agak yang lokak lemak melok, yang tidak melok. Nah, tapi ini cuman sekedar tambah, karena berdasarkan analisis kan waktu sholat subuh masuk itu ada dua istilah. Ada namanya fajar itu yang kuning-kuning kelihatan dari matahari terbit itu. Yang pertama diistilahkan dengan fajar kazib. Fajar kazib itu warna kuning yang menipu. Nah, belum masuk itu. Nah, kapan baru masuknya itu diistilahkan dengan fajar sodik. Fajar sodik itu sudah kelihatan, dan itulah yang dimaksud waktu subuh. Jadi fajar sodik istilahnya, bukan yang kazib. Kazib itu yang pertama kali. Yang diistilahkan istilah astronomi itu menipu. Nah, di Indonesia ini kalau perhitungan astronominya itu dianggap terlalu cepat 8 menit. Jadi kalau kuyung tadi, tapi lewat 8 menit dari tadi. Lah jauh, itu 8 kali 8 menit itu tuh. Nah, tambahannya. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini mereka mencari menutupi auratnya. Secara naluri manusia pasti tidak mau auratnya kelihatan dipertontonkan ke halayak ramai. Yang senang dan suka mempertontonkan, bahkan menjulur-julurkan kemaluannya kepada orang lain itu hanyalah beruk. Beruk tuh tahu, kalau Madi tahu beda beruk dengan monyet ya. Kalau monyet kan kecil dan ekornya panjang. Kalau beruk badannya besar, ekornya pendek. Nah, yang beruk itu yang perempuannya kan merah tuh. Di belakangnya pantatnya itu. Dan dia senang mempertontonkan kepada orang lain. Nah, bukan banyak lanang, baik. Lanang jantan manusia pun masih pertontonkannya itu. Apalagi beruk yang lanang. Nah, Aidil tahu ini nih. Orang Padang kan banyak beruk untuk manjat apa, Dil? Kelapo. Kalau monyet jarang dia kita lewat itu megang-megang kemaluannya. Tapi kalau beruk, jangan itu cubu-cubu itu. Dipanggilnya sambil megang kemaluan. Nak sebelaga apapun manusia, tapi dia tahu pula cewek dengan cowok. Aman Pak Haji Imran lewat, dia kan cuek-cuek dia tuh. Tapi kalau mau berjilbab mulai dia kanji datang itu. Nah, yang suka mempertontonkan auratnya itu untuk jenis hewan itu adalah beruk. Itu berkata ulama, makanya orang Yahudi dulu pernah dikutuk menjadi beruk. Kenapa? Karena sifat mereka sama seperti beruk. Di antaranya apa? Mereka suka mempertontonkan auratnya tanpa malu ke halayak ramai. Nah, itu adalah sifat beruk. Tapi aku lama ndak jingak beruk itu. Udah tahu kalau itu Pak Haji, yang di Kelapo di daerah-daerah sana tuh, ngambilnya ndak pakai itu, ndak pakai beruk. Langsung main ini. kalau di Minang, di Padang itu ada profesinya untuk Kelapo pakai, dan ada pelatihan beruknya itu tuh. Iya, ikut pelatihan dulu beruk. Yang disuruh memano cara memelintir kelapo itu. Nah, dia tahu mana yang muda, mana yang tua. Karena ada pelatihan khusus oleh yang punya beruknya itu. Nah, tapi tidak enak itu biasanya siapa yang punya profesi seperti itu namanya diujungi dengan beruk. Nah, si Amin bro. Siapa kena ke rumah siapa kamu? Nah itu ke rumah bedul bro. Karena pasti namanya lengket dengan profesi dia mas itu.
Di dusun aku dulu ada namanya Alim, namanya bagus Alim, cuman karena dia bawa beruk pakai sepeda tuh, beruk tuh depan pulau duduknya. Oh, bawa sepeda, makanya dikasih nama. Nah, kemana kamu? Nak ke rumah Alim Beruk. Alim Beruk tuh si Alim yang kerjaannya untuk apa nama tuh, mengambil kelapa dengan beruk. Kemudian balik ke sini, mereka berusaha untuk menutupi aurat mereka. Kemudian wa aso Adamu rabbahu, dan Adam itu sudah durhaka kepada Tuhannya, fa'afawa, dan juga dia sudah tersesat. Nah, ini bagi aku mengerikan. Coba sekali melakukan pelanggaran, sekali melakukan pelanggaran yang dilarang oleh Allah, cuman gara-gara nyicip buah khuldi, itu konsekuensinya ada 5. 1, pakaiannya terlepas. 2, nanti harus terusir dari surga. Kemudian status kewarganegaraannya sebagai penghuni surga. Nah, yang 4-5 ini yang mengerikan bagi aku. Wa asa Adamu rabbahu, dia dicap sebagai orang yang sudah durhaka kepada Allah, fagawa, dan dia juga disebut sebagai orang yang sesat. Cuma sekali lah pantas disebut Allah sebagai orang sesat dan orang yang durhaka. Jadi kita nih macam mana nasib kita? Nggak baca lagi ngomongin ini. Nah, sekali melakukan pelanggaran, itu sudah dicap oleh Allah sebagai orang durhaka dan sebagai orang yang sesat. Cuma sekali. Nah, mana dengan kita nih? Di mana posisi kita? Makanya wajar dalam surah Ar-Rum itu Allah mengingatkan, sehebat apapun kita, secerdas apapun kita, setinggi apapun ilmu, sebanyak apapun amal, nak serajin apapun sholat, nak sebanyak apapun baca Al-Quran, fala tuzakku anfusakum, jangan pernah kamu menganggap diri kamu sudah suci. Ini diingatkan oleh Allah. Jangan pernah menganggap kita sudah suci. Ini jangan apa lagi cuman sekali-sekali jadi imam di Musholla An-Nur. Allah menganggap paling hebat. Oh, ayolah terbukti aku nih imam yang hebat. Ngapa? Tak dapat sarung tahun ini. Ya, tak baca ngomong paling hebat. Hebatlah yang beli kan. Nah, fala tuzakku anfusakum. Ini merenungkan yang seperti ini biar kita sadar. Jangan kita menganggap diri kita sudah hebat. Karena Nabi Adam sekali melakukan pelanggaran sudah dicap oleh Allah sebagai durhaka dan sesat. Nah, walaupun nanti ulama menggarisbawahi dalam tafsirnya, bukan dianggap sesat seperti sesatnya manusia yang sudah berulang-ulang melakukan kesalahan. Tapi untuk sekali bernabi, sekali melakukan kesalahan itu sudah dianggap sebuah kesalahan besar. Nah, kita itu tadi, ya mikir-mikirlah bahwa Nabi Adam cuman sekali dia berdosa dapat 5 konsekuensi. Cuman gara-gara makan sekali. Salah makan sekali. Disebut sebagai orang sesat, disebut sebagai durhaka, disebut pakaiannya langsung terlepas dan dia harus keluar dari surga. Nah, cuman ayat ini tidak berhenti sampai di sini karena ternyata sepertinya ini adalah skenario Allah. Karena nanti bagusnya apa? Sekali berdosa, Nabi Adam langsung minta ampun dan setelah itu tidak ngulang-ngulang lagi. Nah, ini agak beda sama kita ini. Habis berdosa, minta ampun, habis itu kambuh lagi.
Nah, karena nanti pada ayat yang 122, summajtabatahu rabbuhu, kemudian Tuhannya memilihnya. Mereka dia menerima taubatnya, fataba alaihi, dan Tuhan Allah menerima taubatnya, wahada, dan dia diberi petunjuk. Karena pada ayat lain nanti, ketika Nabi Adam merasa bersalah, dia langsung minta ampun, dan dia diajari membaca doa minta ampun. Nanti bagusnya nanti ini doa itu sampai sekarang kita hafal. Doanya adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam menyadari sekali makan dapat 5 konsekuensi ini. Makanya dia minta ampun kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, andaikan ya Allah kamu tidak memberi rahmatmu kepada kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami akan selalu termasuk orang yang merugi. Nah, ini doa Nabi Adam alaihis salam dan langsung diterima oleh Allah. Fataba alaihi, Allah menerima taubatnya. Tapi sini ada lagi pelajaran ini. Ini pelajaran untuk kita juga ini. Coba, tadi yang merayu Nabi Adam sehingga makan siapa? Iblis. Nanti pada surah Al-Baqarah Allah langsung sebut, kata fa'azallahumas syaiton. Mereka berdua digelincirkan terpeleset oleh syaitan, sehingga mereka keluar dari surga, turun ke bumi. Tapi yang salah siapa sebenarnya? Yaitu fa'azallahuma, mereka disesatkan oleh syaitan. Menurut Allah yang salah itu adalah iblis, syaitan. Tapi coba ketika Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami sudah zalim kepada diri kami sendiri. Dia nyalakan setan? Tidak, dia mengakui dia salah. Nah, di sini pelajaran juga itu. Jangan galak nyalain uang. Kita yang bengak melok uangnya salahin. Rusak nih anak aku nih gara-gara begaul sama si Anu itu. Nah, itu. Kan banyak itu. Gara-gara begaul situ anakku rusak. Kalau sudah rusak, aku ini kesalahan kita. Nah, gara-gara semenjak kawan sama kamu ini, aku ini merokok terus dibikinnya. Mudah. Padahal dia sendiri yang jangan mudah mencari kambing hitam. Kalau sudah salah, aku salah. Coba lihat doa Nabi Adam ini. Allah sendiri bilang loh bahwa yang salah itu adalah syaitan. Fa'azallahuma. Syaitan menggelincirkan mereka berdua. Tapi ketika minta ampun, Nabi Adam sedikit pun tidak menyinggung-nyinggung kesalahan syaitan. Cuman dia mengakui itu sebagai kesalahan sendiri. Nah, ini jangan suka mencari kambing hitam, karena kambing hitam lo dijual kawan. Nah, ini diantara pelajarannya. Nah, bagi kita, khususnya kalau dikaitkan dengan bulan Ramadan, ternyata dosa pertama kali manusia adalah memakan buah huldi, dan makan ini ternyata tidak main-main, menjadi dosa nomor 1. Itu makanya Ramadan menyuruh kita untuk mengatur cara pola waktu makan. Nah, ini mudah-mudahan ada hikmahnya. Sampai di sini saja dulu. Kalau ada bertanya silakan. Karena ini bulan Ramadan. Ya, Pak Barul. Ya, baru-baru ini kan ada berita kapan? Nah, bahwa di Mekah itu dan suci
perbuatan-perbuatan maksiat ini sudah ada di sana semua sekarang. Jadi kalau orang Arab mau berbuat maksiat, perlu lagi ke Eropa. Oh, itu. Ya, satu, bedakan negara Arab dengan tanah suci. Beda itu. Yang tidak. Kalau tanah suci dijamin tidak. Tidak ada. Kalau di Mekah dan di Mekah itu tidak seluruhnya yang tanah suci ya. Tanah suci itu ada batasnya, Pak. Ada batasnya itu. Di Mekah, tanah suci di Mekah, tanah suci di Madinah, sampai sekarang belum ada yang sengaja dibikin konser-konser musik, tempat-tempat maksiat itu tidak ada. Tapi kalau di Arabnya secara keseluruhan, di luar dua kota suci itu, memang iya. Di Riyadh, termasuk di Jeddah, konser-konser musik dan ini. Dan itu harus diakui sudah ada. Kita ya tetap baik memandangnya sebagai secara objektif. Arab sebagai negara Islam, pusat Islam iya, tempat di situ ke Ka'bah iya, tempat pusatnya orang beribadah iya, tapi kalau di situ ada kemaksiatan, tetap saja salah. Tetap saja salah. Sekarang kan pemerintah Arab itu berhadapan dengan ulamanya sendiri. Karena di Arab itu mereka banyak ulamanya mengikuti paham salafi. Salafi mengharamkan musik. Sementara sekarang pemerintah Arab sudah mengizinkan konser-konser musik. Makanya ulamanya makan buah simalakama. Nak dilawan, ini adalah kebijakan kerajaan. Nak dilawan, fatwa mereka haram. Ujungnya beberapa kabar terakhir itu banyak ulama-ulama yang sudah mulai ditangkap gara-gara mereka terlalu vokal untuk mengharamkan musik. Nah, itu Pak Barul. Kalau permasalahan kenapa masih terjadi perbuatan seperti itu di negeri Arab, sebenarnya kita tidak kaget. Justru Islam itu datang di Arab gara-gara mereka itu banyak bejat memang. Jadi kebalikannya ke situ. Iya. Abu Jahal itu kan lahirnya di samping Ka'bah. Abu Lahab itu di samping Ka'bah. Justru karena mereka itu dulu paling rusak, makanya Islam di situ. Jadi tidak usah kaget-kaget juga kalau mereka itu banyak. Nah, kalau sekarang kita menyayangkan karena Arab itu kalau sekarang tanpa pun membuka kesempatan seperti itu untuk memperkaya mereka juga sudah kaya sebenarnya. Kan alasan Salman anaknya itu adalah untuk mempertahankan hegemoni mereka. Karena kalau minyak nanti akan habis, maka mereka mengubah strateginya adalah itu di pariwisata, dunia hiburan, makanya bolahnya dunia kalau memang seluruhnya itu. Nah, kalau sudah membuka kepada urusan dunia seperti itu, ya akibatnya memang ada nanti hukum syariat yang harus terinjak-injak, termasuk konser musik lah banyak di situ. Bahkan acara tinju, acara apa lagi namanya? MMA sudah banyak di situ. Yang dulu tuh diharamkan semua itu. Termasuk yang musik itu. Jadi sudah Pak Barul, yang salah tetap salah. Nah, termasuk kawan-kawan Salafi di Indonesia sekarang juga agak bingung karena Salafi terkenal sangat mendukung pemerintah dimanapun mereka ada. Nah, tapi dengan berubahnya cara pikir pemerintah Arab, nah mereka tidak seluruhnya lagi mendukung kebijakan pemerintah. Yang paling frontal itu perbedaannya di situ. Pemerintah Arab sudah membuka kesempatan untuk konser-konser musik. Padahal, Salafi yang menjadi ulama utama di Arab Saudi mengharamkan musik. Nah, itu yang membuat kayak Kiai Syekh Sudais itu termasuk yang mengharamkan. Ulama Arab Saudi itu rata-rata mengharamkan
musik, karena paham Salafi musik itu haram. Nah, sekarang negara yang di situ mereka berada justru menghalalkan konser-konser musik seperti itu demi untuk hegemoni dunia. Nah, jadi tidak apa-apa Pak Barul. Yang jelas yang salah tetap salah. Tapi sampai hari ini belum di tanah suci. Batas tanah suci itu aku udah hafal tapi ada. Itu kalau di Mekah itu ya, kalau di Mekah itu batas, kalau di Tanim sebelum kita apa nama tempat muslim, kalau kita mulai ya kita ngambil mikot nak mulai umroh tuh ada ukuran kiri kanan itu Pak. Nanti di Madinah juga ada. Nah di Bir Ali, kalau nak dari Madinah kita nak ke Mekah itu ada nama tempatnya Bir Ali. Bir Ali itu ditandai oleh masjid. Biasanya disitulah kita bawa pakaian, merubah pakaian menjadi pakaian umroh, lalu berniatlah di situ. Nah kita sudah mulai masuk tanah suci, tanah haram. Padang Arafah masuk. Maya, tanah Arafah, Mina itu masuk. Kawasan tanah suci. Di Madinah juga nanti ada. Nah, di semua tempat yang tanah suci itu ada tulisan memang itu. Ya, ada tugu dan itu ada polisi yang menjaga. Tak bisa sembarangan masuk. Satu, tak boleh non muslim masuk. Yang kedua, tidak boleh masuk tanpa ada visa umroh. Tapi masih banyak juga kawan main-main. Karena ternyata walaupun kayo polisi sana juga sama dia PL dengan polisi kita nih. Beberapa. Oh masih. Itu aku dapat cerita dari kawan aku kemarin yang naik haji backpacker. Apa? Nah, itu dia backpacker. Iya, dia orang naik haji itu balik di irigasi. Nah, itu juga. Dia lebih murah, tapi itu caranya mah itu, dia tahu sela-sela masuk tanah haram itu. Dan dia ada kenalan orang sana yang dia bisa atur. Oh, kalau masuk jalan ini ada polisi, cuman ini caranya. Iya. Jadi itu Pak Barul, kalau di tanah suci insya Allah masih terjamin. Yang terjamin itu tidak masuk orang non muslimnya. Tapi kalau sahamnya lah banyak masuk di situ. Hotel Hilton ya banyak. Nah itu kalau orangnya tidak masuk. Tapi kalau investasinya, oh banyak. Itu kalau jam gadang itu, baru ada jam gadang itu, tower itu dua, itu punya non muslim itu. Moverfik, tidak salah dari Jerman, sama apa lagi satu situ, yang hotel besar itu, yang dibawa apa? Jam gadang itu, jam gadang dari Bukit Tinggi yang pindah ke situ. Nah, Zamzam Tower itu. Termasuk juga adanya Zamzam Tower itu juga dikritik. Kenapa sekarang orang berfoto banyak lagi latar belakangnya bukan Ka'bah. Tapi jam. Kalau orang sudah berfoto seperti itu, seakan-akan yang utama di situ tidak lagi Ka'bah. Apalagi orang yang datang karena bukan dengan iman. Tapi datang dengan nak eksis di medsos. Nah, pelesirannya boy, itu nanti. Itu namanya bahasa Palembang tuh ngunyah-ngunyah binti ucap-ucap. Nah. Jadi itu Pak Barul, kita tetap istiqomah baik. Kalau di negeri Arab itu banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran, nah memang dari dulu. Pak Barul, kalau baca sejarah, tidak enak disampaikan umum kayak gini, itu terkejut kamu. Ka'bah itu pernah hancur di bom oleh senjata Marzanik namanya. Marzanik itu yang batu pakai api terus dilemparkan, cak bom orang berperang zaman dulu itu. Itu hancur Ka'bahnya. Siapa yang ngebomnya? Umat Islam. Itu terjadi dulu itu. Pernah hancur itu. Tahun sekitar 30 tahun Nabi meninggal. Belum lama itu. Pada perang
antara perebutan kekuasaan segitiga itu. Syiah, Ali, dan Muawiyah. Nanti ada gubernur Muawiyah yang tinggal di di Syam, itu sengaja datang ke situ memerintahkan tentaranya untuk mencari orang-orang musuh politiknya. Nah, ada yang bersembunyi di Ka'bah. Peduli amat dia Ka'bah tuh. Ini bomnya Ka'bah. Meriam Marzanik namanya. Hancur. Nah, nanti tapi tidak bisa memang Pak Baron dari pengajian umum seperti ini. Karena itu kalau salah-salah paham kita benci dengan Islam dibikin. Kalau salah paham. Karena mempelajari sejarah Islam harus juga berbarengan dengan akidah. Tetap pada bingkai mencintai Islam. Kalau cuman memisahkan antara akidah kita dengan hanya membaca sejarah, nanti benci kita dewek gitu. Tidak harus diakui. Dalam Islam ini kan berbini cuman boleh paling banyak 4 bagi yang mampu dan berani. Caranya di komplek ini tidak kati. Mampu, mau. Bagi yang mampu dan berani. Nah, kita ini belum ada. Yang ada baru sampai mau. Tapi belum mampu dan belum berani. Itu dulu ada memang beberapa, tidak seluruhnya itu. Orang-orang yang punya jabatan tinggi itu lebih dari 4. Aku malu menyebutnya. Tapi tertulis dalam sejarah. Malu tuh kok mereka masih melakukan. Padahal mereka itu di negara Arab, hukum mereka tak tahu. Nauzubillah. Tapi itu tadi, tidak usah kaget nian dengan kejahatan mereka itu. Karena memang dari dulu, kayaknya itu kenapa Nabi Muhammad itu lahir aman lahir di Palembang, agak mudah ceritanya. Aku kemarin nonton yang Mu'allaf Center itu. Terkejut aku dengan pengakuan ada seorang mu'allaf itu. Yang misionaris, selama ini misionaris itu, sekarang dia masuk Islam. Kata dia, dari suku bangsa di Indonesia ini, yang sulit untuk diajak masuk keluar dari Islam itu, termasuk orang Palembang asli. Dengan orang Bengkulu. Itu yang susah. Kenapa? Karena dia itu perlu tidak bisa dibantah. Itu karena dia orang Palembang asli itu termasuk orang yang cuek-cuek dengan perubahan agama. Tidak perlu terlalu tertarik kalau dirayu, bukan karena agamanya bagus, tapi terkesan cuek-cuek baik katanya. Jadi aku dengarlah, ini benar juga ini. Lah, orang yang Nabi dilahirkan di Palembang, cepat dah kan kati perang-perang Badar, perang Uhud. Langsung lahir di Jawa langsung nggih bae. Melihat kemampuan Nabi pacak belah bulan. Itu langsung setuju kalau itu. Jingok penari dapat batu petir vela. Lama itu percayanya, apalagi nyingok Nabi. Menyingok Nabi mengeluarkan air di tangan ini. Ya sudah. Hari itu baik Islam kalau-kalau. Nah, itu. Jadi itu Pak Barul, makasih. Ini balik lagi menjadi analisis kebijakan publik Timur Tengah. Sebelah kemarin berpindah menjadi analisis kebijakan politik Indonesia. Sekarang balik lagi. Tapi memang itu namanya kepedulian kepada tanah. Hanya dengan bapaknya digaji 2 ribu rakyat Palestina itu dari Bantar. Ya. Keadilan dari Allah yang Maha Kuasa terhadap mantap. Terhadap pemerintahan yang membantai. Iya. Kenapa Allah seolah-olah disalahkan? Yang salah itu bukan Allahnya, yang salah kita umat Islam. Kenapa Allah belum ngasih tindakan kepada? Kenapa nak nunggu Allah? Kepada pemerintah Israel. Iya, kenapa nak nunggu Allah? Pertanyaan itu yang ditanyakan oleh para mahasiswa kepada mufti Mesir.
Kenapa Allah bikin azab? Apa kata muftinya? Allah telah ngirim kamu ini. Nah. Cuman kamu tidak bertindak. Jangan diharapkan Allah menghancurkan Topan. Jangan diharapkan. Karena itu adalah kebijakan Allah. Allah maha tahu kapan waktunya, apa rahasianya, apa hikmahnya. Yang jelas sekarang lakukan saja tugas kita sebagai seorang Muslim. Yang ini yang tidak kita lakukan. Nah, yang kata Bapak tadi itu termasuk orang Mesir sendiri, orang Yordania. Nah, tidak mungkin. Nah, itu yang salah. Jangan salahkan Allah. Jangan mempertanyakan kenapa Allah tidak. Hamas dalam beberapa kebijakan enggak juga. Itu bukan nyerang dulu. Dia kan cuman melanjutkan perang, baik dia. Enggak juga, Pak. Memang ada kita digiring opini juga Hamas itu tidak murni. Itu digiring juga. Kalau makanya aku hati-hati. Kalau Pak Barul, kalau pingin menganalisis itu sebenarnya satu. Kalau pesan Ustadz Budi Asyari, jangan dengarkan berita berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Cuman dengarkan berita dalam bahasa Arab. Karena itu yang paling murni. Di Indonesia ini, yang paling bagus dengarnya cerita itu, yang analisisnya itu Haryanto Tohari. Yang duta besar Indonesia Lebanon sekarang. Nah, itu dia bagus menganalisis. Lihatlah di internet nanti itu tuh analisis dari dia duta besar yang dekat di situ. Lebanon yang paling dekat di situ. Apa alasan Hamas, apa alasan Amerika, apa alasan Yahudi sehingga melanjutkan terlalu perang kayak begini. Nah, di situ ada analisisnya. Dan itu tidak mudah memang Pak Barul, tapi jadilah paling tidak sebagai pembuka wacana. Analisis Pak Barul itu juga patut untuk diapresiasi. Kepedulian terhadap ini. Cuman itu Pak Barul, kapan Allah minta sumbangan ngunjuk. Doa aku pasti itu kan. Nah, iya. Ya. Masih ada lagi? Ini ketua kelas dalam borong pertanyaan ini. Kalau tidak cukup sampai di situ, karena kayak makin banyak aku ngomong makin haus lagi aku. Waduh ini. Ini ujiannya ini. Segera itu, terima kasih. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita merenungkan ayat ini bisa menjadi penyadaran pada diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik pada masa yang akan datang. Kalaupun salah, kita tetap dibuka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makannya dilanjutkan berbuka saja nanti. Aslam. Gitu. Matiin dulu.